Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kita berusaha mudah-mudahan setengah 10 sudah selesai kuliahnya ya, supaya Anda bisa melakukan kegiatan lain. Kan hampir semua dosen memberi tugas ya. Jadi di STPN itu dosen kalau nggak ngasih tugas kayaknya nggak sah. Ya, jadi maka kemudian disiasati. Jadi kalau Anda ada mata kuliah yang ada sisa waktu, Anda bisa ngerjakan tugas. Ini ada dua kelas, kelas C dengan kelas D. Hari ini kita akan bahas ini, tapi nggak akan semua kita bahas. Tetapi nanti semua akan saya periksa dan saya akan nilai. Saya akan ambil 3 di kelas C, 3 di kelas D. Ya. Mudah-mudahan waktunya cukup. Kita ambil 2-2 dulu ya. 2 di kelas C, 2 di kelas D. Kalau waktunya masih cukup, kita tambah satu-satu. Dari kelas C, Anda masih ingat teknik sapu bersih ya, jadi nasihat saya tetap berlaku. Sapu bersih semua mata kuliah, usahakan semua mata kuliah minimal B, supaya Anda dapat IPK, indeks prestasi kumulatif minimal B. Sehingga nanti kalau di wisuda mudah-mudahan bisa 3,75 begitu, itu kan keren ya, membanggakan orang tua. Oke, kelas C, paling atas. Satya Vedanta Sarua, mana? Ya. Ambil kursi. Ambil kursi satu. Ambil ya. Di sebelah saya ya, asisten dosen. Ya. Pegang kertasnya, mohon suaranya agak keras supaya kita semua bisa dengar, bisa masuk di ini ya. Ini untuk konten YouTube. Enggak, jangan dibaca. Pertanyaan saya, ada berapa video? 3 ya. Video pertama, apa yang kamu nggak ngerti? Video pertama dengan video pertama itu sebetulnya gabungan video 1, 2, dan 3 ya. Jadi video pertama kita abaikan saja. Video kedua, apa yang kamu nggak paham? Pertanyaan saya cuma ada 2 Pak. Apa itu dekret presiden? Oh, dekret presiden. Dekret presiden itu muncul 5 Juli 1959 ya, ketika Presiden Soekarno, kadang-kadang keliru Soeharto. Presiden Soekarno kecewa ketika Badan Konstituante gagal membentuk Undang-Undang Dasar. Jadi ketika Badan Konstituante gagal membentuk Undang-Undang Dasar, sementara kita kan dikejar oleh waktu, negara harus segera dikelola dengan baik, Undang-Undang Dasar sementara tidak boleh berlaku berlama-lama, maka kemudian Soekarno memutuskan untuk mengeluarkan dekret. Dekret itu pernyataan presiden. Kekuatannya sama dengan undang-undang, bahkan mungkin lebih tinggi dari undang-undang. Jadi sesudah undang-undang dasar ada dekret. Bahkan dekret itu mengizinkan untuk memberlakukan undang-undang dasar. Jadi itu semacam keadaan darurat gitu ya. Maka kemudian Soekarno mengeluarkan dekret presiden 5 Juli 1959 yang isinya antara lain memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Ya, itu kira-kira dekret. Nanti kalau Anda kurang puas jawabannya kurang lengkap, klik di Google ya. Nanti ada 200 halaman itu di Google ya. Oke, lanjut apa lagi? Yang kedua, di sana di video itu kan juga ada bilang ada dekret presiden itu diganti. Nah, mengapa dekret presiden 1945 itu diganti? Dekret presiden nggak ada dekret presiden yang diganti. Kenapa Pak? Ya, dekret presiden tidak pernah diganti ya. Dekret presiden berlaku bahkan hingga hari ini. Hari ini kita melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 itu berdasarkan dekret presiden 1959. Jadi tidak ada dekret presiden yang diganti. Ya mungkin keliru dengar. Ya. Oke, berikut. Itu aja. Cuma itu video 2 ya. Video 3? Itu udah jadi satu, cuma satu. Oh, sudah jadi 1. Oke, cukup. Siap, cukup. Oke, terima kasih. Siap, Pak. Oke, thank you Satya. Siap, Pak. Berikutnya kelas D. Ini kelas C, ini kelas D.
Kelas D, Fania Maharani. Oh ya, silakan Mbak. Santai aja ya. Video 1 kita abaikan karena itu gabungan video 2 dan 3. Kita langsung masuk video 2. Apa yang sulit untuk dipahami Mbak Fania di video 2? Istilah Pancasila digunakan dalam Negara Kertagama 1365 karya Empu Pranca, di mana Pancasila menjadi 5 pantangan. Apa yang dimaksud dengan 5 pantangan itu? Ya, jadi Pancasila di masa lalu, di masa Empu Prapanca dan kelas apa kamu? Ini yang telah Kelasnya kelas apa? pas di. D, oh iya. Masih Pak. Oke, saya ulang kalimatnya ya. Di masa lalu itu Pancasila sudah digunakan, istilah Pancasila sudah digunakan oleh Empu Prapanca dan Empu Tantular. Tetapi di masa itu Pancasila dimaknai sebagai 5 pantangan, 5 hal yang tidak boleh dilakukan. Tentu karena bertentangan dengan ketentuan agama saat itu kan Hindu Buddha ya. Tentu karena bertentangan dengan norma sosial, tentu karena bertentangan dengan norma adat, tentu karena bertentangan dengan nasihat para tokoh agama di saat itu yang ingin membentuk masyarakat yang adil, sejahtera, dan harmoni. Ya, jadi masyarakat di masa itu juga sudah ingin membentuk masyarakat yang adil, sejahtera, dan harmoni. Oleh karena itu mereka kemudian melihat dan menggunakan norma agama, norma adat, ya, untuk menata masyarakat. Nah, Empu Prapanca dan Empu Tantular itu menyebut istilah Pancasila 5 pantangan. Nanti apa saja pantangannya Anda klik di Google. Yang saya ingin jelaskan adalah ketika di masa lalu Pancasila dimaknai sebagai 5 pantangan, maka di masa kini Pancasila justru dimaknai sebagai 5 hal yang harus dilakukan. Itu perubahannya, ya. Itu perubahan makna. Nanti kalau Anda semester 3 ketemu saya, Anda akan ketemu mata kuliah sosiologi agraria. Di mata kuliah sosiologi agraria itu ada namanya teori interaksi simbolik, teori pemaknaan. Itu yang membuat teori itu Herbert Blammer. Nah, di dalam teori pemaknaan itu sebuah makna itu bisa berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman. Sebuah makna bisa berubah-ubah sesuai dengan interaksi para pihak di dalam suatu masyarakat. Pancasila mengalami itu. Pancasila itu mengalami perubahan makna dari yang makna sebelumnya adalah 5 pantangan, 5 hal yang tidak boleh dilakukan, kemudian diubah maknanya menjadi 5 hal yang wajib dilakukan. Tentu isinya diubah ya. 5 pantangan yang tidak boleh dilakukan, misalnya mencuri, membunuh, itu kan tidak boleh dilakukan. Sedangkan yang sekarang 5 hal yang harus dilakukan itu adalah religius, humanis, nasionalis, demokratis, populis. Jadi isinya diubah, kemudian maknanya diubah. Karena isinya sudah dirubah, maka kemudian dia punya makna bukan lagi pantangan, tapi justru dianjurkan untuk dilaksanakan. Makanya kemudian kita punya konsep Pancasila sebagai sumber motivasi dan sumber inspirasi. Ya, begitu Mbak. Ya. Ada lagi yang lain? Sudah tidak. Oke, video yang ketiga? Nggak ada? Oh, cuma itu aja? Ya. Oke, mempersingkat waktu, cuma 2 menit. Jangan-jangan nggak sampai setengah 10 kita udah pulang ya. Amin. Nanti Anda belajar yang lain ya. Oke, sekarang kita kembali ke C. Tadi kan sudah D ya. Kita kembali ke C. C. Sapa. Tolong ke depan, saya agak susah bacanya. Ya, mana? Oh, itu. Sorry ya kalau agak sulit membacanya. Iya Pak. Ya. Kamu perkenalkan diri biar saya bisa tahu cara membaca namamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Safa Ali Ulinuha. Saya dari kelas C, asal daerah Kediri, Jawa Timur. Oke. Oh, ada supporternya ya. Kamu kelas apa? Kelas C, Pak. Kenapa supportermu kelas D? Di kelas C penggemarnya kelas D. Oke, Safa. Video kedua apa yang perlu kita diskusikan di video kedua? Yang kamu nggak paham? Video kedua, kalau nggak salah pertanyaan saya itu yang pertama, keterkaitan antar sila dalam Pancasila. Alasannya setiap sila itu kok ada keterkaitannya itu bagaimana, Pak? Oke.
Pertanyaannya seperti roti gerung ya. Oke. Jadi Anda perlu tahu seperti yang sering saya bilang, itu kan saya selalu bilang Pancasila sumber motivasi, sumber inspirasi. Kemudian saya bilang Anda harus religius gitu ya. Saya bilang religius itu diperintahkan oleh sebuah agama, apapun agama Anda. Kemudian saya bilang Anda itu harus humanis. Humanis itu penting buat kita dalam rangka berinteraksi dengan orang lain agar kita dihormati dan kita bisa eksis. Dan yang jangan lupa adalah humanis itu diperintahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ketika saya bilang humanis diperintahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, berarti apa? Sila kedua punya kaitan dengan sila pertama. Terus kemudian saya bilang Anda juga harus nasionalis. Dan saya bilang nasionalisme Anda itu adalah kecintaan Anda kepada tanah air sebagai rasa syukur, sebagai rasa terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa yang mentakdirkan Anda lahir sebagai bangsa Indonesia. Saya sering kasih contoh bagaimana jika Anda adalah orang Rohingya yang kemudian terusir dari Myanmar, kemudian sengsara di Bangladesh. Ya, maka kemudian mari bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan menjadi orang yang mencintai tanah air, dan tanah air ini tempat kita berbakti kepada Tuhan, tempat ibadah, dan sekaligus tempat kita melakukan tindakan humanisme. Berarti 1, 2, 3 sudah nyambung. Bagaimana dengan yang keempat? Yang keempat itu kemampuan Anda bermusyawarah. Anda ingin negeri ini aman, maka kemudian kalau ada perbedaan pendapat selesaikan dengan musyawarah, bukan dengan saling baku hantam, bukan dengan cara tawuran. Berarti apa? Sila keempat berhubungan dengan sila 3, padahal sila 3 berhubungan dengan 1 dan 2. Berarti sila 1, 2, 3, 4 nyambung. Dan nanti muaranya di sila kelima. Kesejahteraan, Anda ingin sejahtera, kita ingin Indonesia sejahtera, maka kesejahteraan itu bisa diambil, kesejahteraan itu bisa dibangun, bisa dibentuk kalau Anda bersedia musyawarah, tidak tawuran, sehingga kemudian terwujud cinta tanah air. Cinta tanah air itu memberi kesempatan kepada Anda melakukan humanisme, dan ketika Anda bilang humanisme itu bagian dari perintah Tuhan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 nyambung. Begitu Mas Safa? Siap. Setuju dia ya? Ya. Oke, yang lain? Pertanyaan yang untuk video bagian 2 tentang urgensi kebangsaan, Pak. Kalau kita lihat dari sejarah Pancasila kan ada 3 tokoh. Yang pertama Dr. Supomo, yang kedua Muhammad Yamin, dan yang ketiga Insinyur Soekarno. Kenapa dalam urgensi kebangsaan yang ditampilkan hanya Muhammad Yamin dan Insinyur Soekarno, Pak? Ya, kalau dibilang mengapa ditampilkan hanya Muhammad Yamin dan Insinyur Soekarno, berarti Anda salah baca buku. Ya. Cari buku lain yang juga menampilkan Supomo. Yang pertama. Alasan kedua, jangan pernah mau ditundukkan oleh penulis buku. Jangan mau ditundukkan oleh penulis buku. Kalau penulis bukunya hanya ngomong soal Soekarno, Anda bilang, nggak cuma Soekarno, ada Muhammad Yamin, ada Muhammad Hatta. Anda cari buku yang lain. Sehingga nanti kalau Anda bikin skripsi, Anda nggak boleh menggunakan hanya 1 atau 2 buku. Ketika Anda bikin skripsi nanti minimal 40 buah buku sebagai referensi. Ya nggak boleh 1 atau 2, nanti takutnya begitu. Anda cuma punya 3 buku. Soekarno, Supomo, Muhammad Yamin. Loh, Muhammad Hattanya mana? Kelupaan. Mana dengan tokoh-tokoh Katolik, mana tokoh-tokoh NU, mana tokoh-tokoh Muhammadiyah, mana tokoh-tokoh Protestan. Maka Anda harus banyak baca buku ya. Makin banyak buku, pemikiran Anda makin komprehensif, dan itu berarti Anda makin adil. Apa pengertian adil? Anda menghormati yang Katolik, Anda menghormati yang Protestan, Anda menghormati yang Hindu, Anda menghormati yang Buddha, menghormati yang Muslim. Sehingga kemudian bagaimana cara membangun toleransi? Dengan cara banyak membaca buku ya. Begitu. Oke, berikutnya Safa. Habis. Ya. Oke. Terima kasih Safa. Ya. Kelas D. Wah, cepat sekarang. Oke. Sekarang kelas D. Ini yang tadi terlambat ya. Kita tampilkan yang hobi terlambat. Siapa ini? Alan. Alan dan Mas Saputra. Mana Alan? Ya. Silakan maju ke depan. Minggu depan nggak boleh terlambat ya. Apa makan siangnya terlambat di asrama? Makan siang nggak terlambat ya? Kan belum ya. Jangan makan siang ketika pagi. Oke. Kita dengarkan beliau ya sekarang. Video kedua apa Alan yang kita diskusikan? Tentang perjuangan Pancasila. Video kedua dia ingin mendiskusikan tentang perjuangan Pancasila. Pancasila nggak pernah berjuang.
Yang berjuang itu para pejuang. Para pejuang berjuang, ada 2 jalur perjuangan ya, jalur militer dan jalur diplomasi. Jangan lupa ada juga jalur yang lain yang tidak dikenal, jalur pendidikan, jalur budaya, dan segala macam. Semua aspek ya, sosial, budaya, ekonomi, mereka semua berjuang. Jadi mereka semua berjuang dan muara perjuangannya adalah ketika berhasil memerdekakan Indonesia, kemudian dasarnya adalah Pancasila sebagai dasar negara. Jadi tidak ada perjuangan Pancasila ya, yang ada adalah perjuangan para pejuang melahirkan Pancasila. Gitu ya, apalagi? Pertanyaan saya, Pak. Iya. Pertanyaan saya agak ada yang 1-2 udah dijawab tadi, Pak. Oke, terus yang lain? Yang ketiga ini mungkin agak di luar dari Video. iya. Di luar video, coba apa? Asal jangan nanya artis ya, saya nggak tahu kalau artis. Dia nanya YP kemarin tadi malam ya. Nggak ada. Tentang dasar negara kan pernah ingin diganti dengan Soekarno dengan dasar negara Nasakom, Pak. Kenapa itu nggak diterima oleh warga negara Indonesia? Mengapa Nasakom tidak diterima oleh masyarakat Indonesia, kira-kira gitu ya? Nah kalau gitu kita harus penelitian itu, wawancarai seluruh masyarakat Indonesia ya. Itu kan kalau ilmuwan begitu ya, ilmuwan itu kalau ngomong penelitian, berarti Anda siapkan dana untuk penelitian, mewawancarai seluruh rakyat Indonesia mengapa menolak Nasakom. 1. Yang kedua, Anda harus belajar tentang realitas sejarah. Realitas sejarahnya adalah Nasakom memang tidak bisa diterima di Indonesia karena memang begitu kenyataannya. Jadi kalau bahasa agamanya bilang takdir ya. Takdirnya tidak bisa diterima. Kalau kemudian mengenai alasan, ada 2 belah pihak itu alasannya. Ada alasan mereka yang menolak Nasakom, ada alasan mereka yang mendukung Nasakom. Nah, sebagai ilmuwan, sebagai calon sarjana, Anda harus terbiasa menerima 2 pendapat. Soal nanti Anda memilih salah satu pendapat itu hak Anda, tetapi Anda harus terbiasa mendengar, menerima, memahami 2 pendapat yang berbeda. Teman-teman yang mendukung Nasakom dulu ya. Sahabat-sahabat kita yang mendukung Nasakom mengatakan bahwa Nasakom itu bagus. Itu kan singkatan, nasionalis, agama, dan komunis. Pada saat itu, tahun-tahun 60-an begitu kan memang itu kekuatan terbesar di Indonesia. Pada masa itu kekuatan Indonesia terbesar orang-orang nasionalis itu PNI dan lain-lain. Orang-orang agama itu ada partai Katolik, ada partai Muslim dan lain sebagainya ya. Kemudian apalagi komunis, ada PKI saat itu. Jadi menurut mereka yang mendukung Nasakom itu bagus kalau dipersatukan. Ya, it's okay, kita hormati pendapat itu. Nah, ada pendapat kedua yang mengatakan bahwa Nasakom itu nggak bagus. Nggak bagusnya adalah karena ketika bicara komunis di Indonesia itu cenderung ateis. Nah, ketika ateis berarti melanggar sila pertama. Nah, maka kemudian mereka, orang-orang terutama yang pendekatannya keagamaan, mereka menolak ateisme. Nah, karena mereka menolak ateisme, mereka menolak komunisme. Kemudian jangan lupa juga ada peristiwa Madiun. Peristiwa Madiun itu adalah ketika PKI memberontak dan membunuhi para ulama, para santri. Itu kan menimbulkan dendam sejarah ya. Itu yang disebut sebagai traumatika sejarah. Nah, itu maka kemudian mereka beramai-ramai menolak. Oleh sebab itu, ketika ada peristiwa 30 September, ini sebentar lagi kan 30 September ya. Itu maka kemudian PKI dihabisi oleh orang-orang anti PKI. Nah, karena PKI dihabiskan kan habis komnya. Tinggal apa? Nasional agama. Maka kemudian sekarang kalau Anda dengar istilah yang berkuasa di parlemen itu 2 kelompok. Nasionalis dan agama, yaitu orang bilang orang-orang yang nasionalis religius dan orang-orang yang religius nasionalis. Ya cuma itu fakta sejarah. Ya begitu Mas jawabannya. Oke, ada lagi? Udah cukup. Sudah, ya. Minggu depan jangan terlambat ya. Oke. Ini kelas D. Berarti kita masih punya waktu. Kita ambil satu-satu lagi ya. 1C, 1D. Udah gitu kita bubar. Wah, ini 2 halaman. Bisa 3 hari ini kita bahas. Siapa ini yang 2 halaman? Ahmad mana Ahmad? Oh, iya. Nanti kalau dia mau bahas 2 halaman, suruh dia bikin kelas sendiri ya. Oke, Ahmad. Video kedua, apa yang perlu kita diskusikan? Izin Pak, izin Ya. bertanya. Yang pertanyaan saya,
apa asal-usul terbentuknya dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959, Pak? Sudah saya jelaskan tadi ya, asal-usulnya karena Soekarno kecewa. Soekarno kecewa Badan Konstituan itu gagal membentuk undang-undang dasar. Padahal mereka sudah diberi waktu lama ya. Dan kemudian sudah sementara kan diberlakukan undang-undang dasar sementara itu UUDS itu ya. Itu yang kemudian menyebabkan Soekarno mengambil keputusan untuk segera menerbitkan dekret, dan berdasarkan dekret itu berlaku Undang-Undang Dasar 1945 dan itu berlaku sampai hari ini. Berarti hari ini kita masih menjalankan dekret Presiden 5 Juli 1959. Oleh sebab itu jangan pernah lupakan jasa Soekarno ya. Jadi mari kita belajar menghormati para pemimpin. Jangan lupakan jasa Soekarno, Soeharto, siapa lagi? Megawati, Gus Dur, Habibie, Jokowi, SBY ya. Karena mereka semua pemimpin kita dan tentu mereka berkontribusi buat kita. Soal kemudian mereka punya kesalahan, it's okay. Setiap manusia pasti punya kesalahan ya. Dan kemudian mari kita doakan mereka diampuni oleh Tuhan kesalahan-kesalahannya. Oke, berikutnya. Oke, Pak. Dan kedua, mengapa terjadi perubahan bunyi pada Pancasila ke-1, Pak? Mengapa terjadi perubahan bunyi pada Pancasila? Yang ke-1. Pada Pancasila yang ke-1. Pancasila ke-1 nggak ada ya. Yang ada itu sila pertama, sila kedua, sila ketiga. Nggak ada Pancasila ke-1, Pancasila kedua, itu kan bukan film seri. Siapa? Nggak ada film seri Pancasila ya. Itu satu. Kemudian yang kedua, mengapa terjadi perubahan bunyi? Perubahan bunyi nggak ada bunyinya Pancasila itu. Coba Anda letakkan Pancasila di dinding, bunyi nggak? Nggak bunyi Pancasila. Yang bunyi itu kita ya. Kita yang membunyi-bunyikan Pancasila. Mungkin maksudnya itu mengapa terjadi perubahan teks sila pertama di Piagam Jakarta dengan teks sila pertama di yang berlaku sekarang ya, yang di Undang-Undang Dasar. Nah, terjadi perubahan itu, saya cerita dulu. Piagam Jakarta itu bukan dibuat oleh satu orang. Dan Piagam Jakarta itu juga bukan dibuat oleh kelompok Muslim. Bukan hanya dibuat oleh kelompok Muslim. Piagam Jakarta itu dibuat oleh sebuah panitia. Jadi yang menyusun Piagam Jakarta itu sebuah panitia yang terdiri dari beberapa kelompok. Agamanya juga campur. Ada yang non-Muslim di situ. Nanti Anda cek sejarahnya ya. Sehingga kemudian ketika itu lahir, maka itu dianggap sebagai hasil terakhir pemikiran mereka-mereka yang hadir sebagai panitia itu yang oke, itu keputusan mereka. Nah, apa yang ingin saya ajarkan? Saya ingin ajarkan kepada Anda bahwa sepanjang segala sesuatu itu belum final, belum ketok palu kalau bahasa gampang di hukumnya itu, selama belum ketok palu dia masih bisa diubah. Ya, saya ulang kalimatnya, segala sesuatu sepanjang belum diputuskan masih bisa diubah. Itu kan baru usulannya panitia, belum diputuskan oleh PPKI. PPKI nanti memutuskannya pada tanggal 18 Agustus 1945. Ya, jadi itu baru usul. Namanya usul, kita bebas usul apa saja. Sama lah seperti Anda kalau yang laki-laki ya, yang sudah ingin menikah gitu ya. Kalau yang perempuan kita nggak bahas. Kalau yang laki-laki kalau sudah ingin menikah, jangan takut untuk melamar wanita. Sepanjang belum ada janur kuning melengkung, Anda masih bisa melamar. Kecuali ada janur kuning. Sudah janur kuning, Anda bisa ditampar panitia kalau berani melamar ya. Jadi itu nasihatnya itu. Sepanjang belum diketok palu bahasa hukumnya, berarti masih bisa dirubah. Sepanjang belum final masih bisa diubah, dan tadi saya bilang sepanjang belum diputuskan masih bisa diubah. Maka itu usulan. Nah, ketika ada usulan semacam itu, Muhammad Hatta itu kan nasionalis religius. Ya, dia orang Muslim, dia nasionalis, tapi dia juga orang yang religius. Maka dia lihat teks usulannya itu. Kemudian dia diskusikan dengan beberapa teman, jalan pikirannya sama bahwa Indonesia ini milik bersama. Karena Indonesia ini milik bersama, maka undang-undang dasarnya harus bisa mencerminkan kebersamaan. Maka kemudian diubah sedikit naskahnya itu sehingga kemudian menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Tujuannya apa? Supaya kita bisa hidup berdampingan secara damai sebagai sebuah bangsa, kompak bersatu begitu ya. Jangan kemudian seperti bangsa-bangsa lain yang terpecah ya. Itu kira-kira jalan pikirannya Muhammad Hatta dan itu disetujui. Maka kemudian ketika sidang di PPKI disampaikan jalan pikirannya, oke, mereka semua setuju dan baru ketok palu, sah. 18 Agustus 1945, Pancasila yang lahir dan kemudian berlaku di kita itu Pancasila yang
versi Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dari sini kemudian ada perdebatan di kalangan ilmuwan. Apa perdebatannya? Ketika pemerintah mengumumkan bahwa Pancasila lahir 1 Juni 1945, itu beberapa ilmuwan mengkritik. Ya, jadi ketika pemerintah menyatakan bahwa Pancasila lahir tahun 45 pada tanggal 1 Juni, beberapa ilmuwan mengkritik. Apa kritiknya? Mereka bilang Pancasila itu lahir 18 Agustus 1945 karena saat itulah Pancasila diketok, diputuskan oleh PPKI. Bukan 1 Juni. 1 Juni itu kan baru usulan Soekarno. Kalau bicara soal usulan, bukan cuma Soekarno yang usul, ada Soekarno, ada Supomo, ada Muhammad Yamin, ada Piagam Jakarta. Itu semua baru usulan. Nah, maka kemudian kalau pengen dibilang kapan lahirnya, berarti 18 Agustus 1945. Ya, itu kira-kira perdebatan di kalangan ilmuwan ya. Dan nasihat saya tadi kan begitu ya. Anda harus terbiasa mendengar perdebatan para ilmuwan, dan itu hal yang biasa ya di kalangan ilmuwan sosial. Apalagi Mas? Satu lagi Pak, apa yang dimaksud dengan nilai-nilai yang secara substantif itu dimuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? Ya, apa yang dimaksud dengan nilai-nilai substantif dimuat di dalam Undang-Undang Dasar, kira-kira kayak gitu. Nah, maksudnya adalah Pancasila itu kan sebuah value ya, kalau bahasa sosialnya namanya value. Value itu nilai. Nilai itu berarti bicara tentang kebaikan, keindahan, kebenaran. Jadi Pancasila itu dipandang sebagai sesuatu yang benar, sesuatu yang baik, sesuatu yang indah. Itu value. Jadi bukan nilai dalam pengertian angka ya, bukan 10, 20, 30, bukan itu. Nah, karena Pancasila dipandang sebagai value, sebagai nilai, maka nilai-nilai kebaikan, kebenaran, dan keindahan itu dimasukkan ke dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Maka nanti kalau Anda baca Undang-Undang Dasar 1945 secara utuh, dari pasal 1 sampai pasal terakhir, itu kan bicara tentang nilai-nilai Pancasila. Di situ ada religiusitas, di situ ada humanisme, di situ ada nasionalisme, di situ ada demokrasi, di situ ada populisme. Sehingga kemudian itu yang dimaksud dengan nilai-nilai substantif Pancasila itu masuk atau menjiwai batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Ada lagi? Sudah Pak. Sudah habis. Oke, Makasih, Pak. jam 9. Yang halaman berikutnya nggak usah ya. Masih ada lagi, Mas. Yang ini nggak dibahas. Itu catatan Pak. Oh, catatan. Kenapa kau kasih ke saya? Ini catatanmu loh. Catatanmu kenapa dikasih? Oh, karena perintahnya suruh buat catatan ya. Oke. Ini terakhir, kelas D. Ini tadi kelas D loh. Terakhir kelas D. Ifat, mana Ifat? Oh iya. Ifat Dian, panggilannya Ifat ya? Huh? Oh Ifat. Sorry. Apa hurufnya terlalu kecil? Panggilannya Ifit ya? Oke, silakan. Video yang kedua, apa yang bisa kita diskusikan? Pendidikan Pancasila itu kan sejarah perjuangan bangsa di bagian kedua ya Pak. Apakah latar belakang dari perubahan Undang-Undang Dasar yang menjadi konstitusi Republik Indonesia Serikat? Apa yang? Latar belakang dari perubahan Undang-Undang Dasar yang menjadi konstitusi Republik Indonesia Serikat. Oke. Kan awalnya kita tuh negara apa? Awalnya kita Republik Indonesia gitu ya. Tetapi kemudian Belanda tidak bersedia mengakui kedaulatan kalau tidak mengikuti nasihat Belanda. Jadi kan namanya berjuang itu, ini yang saya ingin cerita sedikit sebelum masuk ke cerita itu. Mengapa kita berbeda dengan Maya? Maya itu suku bangsa di benua Amerika sana ya, di Amerika Latin. Mengapa Indonesia berbeda dengan Maya? Maya itu punah. Ya. Bangsa Maya itu punah, bangsa Indonesia kan tidak punah. Bangsa Maya itu punya candi yang mirip seperti candi-candi yang hebat di Indonesia. Ada seperti Borobudur, seperti Prambanan. Mereka juga punya candi-candi semacam itu. Berarti apa? Budaya mereka sama tingginya dengan budaya kita. Tetapi kenapa mereka punah, kita tidak? Karena kita punya resiliensi kalau bahasa sosialnya. Kita punya resiliensi, kita punya daya tahan. Kita punya daya tahan. Pengertian daya tahan itu apa? Lentur, tidak mudah dipatahkan. Ya.
Jadi lentur, bisa dibengkok sana, bengkok sini, tapi nggak pernah patah. Nah, bangsa Maya itu mudah dipatahkan. Kenapa? Karena bangsa Maya itu tidak pandai menjaga endurance. Endurance itu daya tahan. Ya, kalau Anda main sepak bola itu, Anda perhatikan permainannya, kan orang harus bertahan selama 90 menit. Nah, kadang-kadang ada tim kesebelasan yang terlalu nafsu di awal. Wah, awal-awal itu dia nyerang terus, sementara musuhnya santai bertahan, oper sana, oper sini. Nah, kemudian babak kedua dia sudah kehabisan tenaga, sama musuhnya kan langsung dilibas 5 gol. Nah, apa itu endurance, daya tahan? Bangsa Maya itu punya kehebatan yang sama dengan bangsa kita, tetapi kelemahan dia tidak punya daya tahan, tidak punya endurance, tidak lentur. Nah, bedanya dengan kita lentur. Kita mampu bertahan selama 350 tahun berjuang melawan Belanda. Pengertiannya itu kita bukan sekedar dijajah, tapi kita berjuang, lentur, punya semangat tinggi, bersedia berperang selama 350 tahun. Jadi kita nggak habis-habisan waktu perang. Kita atur endurance-nya supaya kemudian bisa menang di bagian akhir. Nah, itu yang kemudian mungkin kita menyebutnya takdir ya. Hingga pada akhirnya Tuhan mentakdirkan kita bisa eksis dibandingkan bangsa Maya yang kemudian punah. Nah, itu juga kemudian diperlihatkan dalam hal diplomasi. Ya, dalam hal diplomasi kita punya kelenturan. Awalnya negara Indonesia sudah menyatakan merdeka tahun 1945, tetapi kemudian Belanda bilang dia akan terus menyerang Indonesia karena dia bilang ini wilayah Belanda. Hindia Belanda itu adalah bagian dari kerajaan Belanda menurut orang Belanda. Maka kemudian kita terus berperang dengan mereka sampai kemudian pada akhirnya dia bilang kami bersedia mengakui kedaulatan kalau formatnya seperti yang kami sarankan. Apa itu? Republik Indonesia Serikat. Maka kemudian dibikinlah Republik Indonesia Serikat dalam rangka kalau bahasa diplomasinya mengikuti selera mereka, tapi nanti kita potong di tengah. Jadi para pejuang diplomasi kita sudah punya konsep itu. Maka kemudian berdirilah Republik Indonesia Serikat. Nah, tetapi kemudian sesudah diakui kedaulatannya oleh Belanda, muncul tokoh yang namanya Muhammad Nasir. Muhammad Nasir bilang, mari kita bersatu, kita ubah Republik Indonesia Serikat menjadi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dia ngomong itu di parlemen. Orang kemudian menyebutnya sebagai mosi integral, ya. Mosi integrasinya dari Muhammad Nasir. Nah, itulah yang kemudian saya sebut sebagai hal yang melatar belakangi kenapa kita kemudian berubah dari RIS menjadi NKRI. Dan kemudian setiap bentuk negara kan punya undang-undang dasar sendiri. Ketika awal kita punya undang-undang dasar 1945. Ketika RIS ya undang-undang dasar RIS, undang-undang dasar Republik Indonesia Serikat. Kemudian ketika kita menjadi NKRI sesudah dari RIS, maka yang berlaku undang-undang dasar sementara. Karena pada saat itu para pemimpin kita beranggapan harus dibentuk undang-undang baru pasca RIS. Sesudah RIS selesai, sesudah Republik Indonesia Serikat selesai. Tetapi kemudian ditunggu-tunggu oleh Soekarno nggak bisa, akhirnya Soekarno ambil keputusan. Kalau gitu kita kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dan dengan cara apa? Dengan cara mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Itu kira-kira yang melatar belakangi kenapa kemudian Undang-Undang Dasar kita berubah-ubah. Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar RIS, Undang-Undang Dasar sementara, kembali kemudian ke Undang-Undang Dasar 1945. Mengenai apa isi Pancasilanya Anda googling saja. Di Google itu nanti ada yang terutama yang UUDS dan yang Undang-Undang Dasar RIS. Ya, begitu Ipit. Ada lagi yang lain? Cuma satu. Oke. Terima kasih. Kita masih punya banyak waktu. Ada pertanyaan yang lain yang selain ini atau yang ada yang ingin komen? Sebelum bubar, ada? Nggak ada, semua ingin segera dibubarkan. Oke, kalau gitu kita, ya, silakan. Mohon perhatian ya, sabar. Baru jam 9:10, masih bisa. Yuk. Dari pertanyaan yang ketiga, Ya. apakah dampak yang terjadi setelah dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dibubarkan RIS? Apa dampak? Apakah dampak yang terjadi setelah dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah dibubarkannya RIS, oke. Apa dampaknya kira-kira gitu ya? Apa dampaknya sesudah ada NKRI? Dampaknya kita menjadi lebih bersatu.
Yang pertama itu. Yang kedua, kita menjadi negara yang memperlihatkan diri punya kemampuan untuk tidak tunduk pada Belanda. Ya, jadi dalam bahasa perangnya, dalam bahasa militernya kita ingin unjuk gigi lah, supaya Belanda itu tidak terlalu meremehkan kita. Ya. Nah kemudian sesudah itu baru kita kenal ada istilah provinsi ini, provinsi itu, baru kemudian kita bergerak membangun. Jadi dampaknya itu Mbak, dampaknya kita menjadi lebih bersatu dan kita tidak mudah ditundukkan oleh selera Belanda. Ada lagi yang lain? Nggak ada ya. Kalau ada nanti dimarahi kawannya. Oke, baru jam 9.10 ya. Jadi silakan bubar. Kemudian nanti Anda siap-siap, saya akan masukkan tugasnya lewat WA Group. Ya. Jadi kalau Anda ditanya, kenapa kuliah Pancasila dengan Pak Aris cepat? Karena Pak Aris ngasih tugasnya lewat YouTube. Jadi di sini mungkin cuma setengah jam atau 1 jam, di YouTube bisa 2 jam. Ya, jadi bisa 3 jam. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih dan selamat pagi.